Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, saudara. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Selamat pagi, Bu. wabarakatuh. Pagi, Bu. Apa kabar kalian? Sehat, Bu. Bu. Sehat ya? Pada di mana nih? Di apartemen atau masih di negara masing-masing? Saya masih di India, Ibu. Oh, begitu. Saya sudah di Indonesia, Ibu, di apartemen. Sudah di Indonesia. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Tapi sebelum kita masuk ke pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut ajaran dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu tampilkan dulu ya salindianya. Baik, saudara, apakah sudah terlihat salindianya? Ya, Sudah, baik. Bu. Sudah terlihat ya. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita itu tetap mengenai kontennya itu Sumatera Utara. Di sini kita akan mempelajari wujud budaya Sumatera Utara. Nah, pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah menyampaikan bahwasannya kita akan mempelajari wujud budaya Sumatera Utara dan Ibu sudah menyuruh saudara untuk mencari sumber referensi tentang wujud budaya yang ada di Sumatera Utara, khususnya itu suku Melayu dan juga suku Nias. Baik, kita lanjut. Baik, di sini ada sebuah link Ibu berikan tentang bagaimana penyambutan tarian daerah suku Melayu ini. Di sini juga ada linknya sudah Ibu kirimkan ya melalui grup kelas kita. Jadi nanti kalau semisal tidak jelas ataupun terputus-putus di layar kalian, kalian bisa melihatnya di link yang sudah Ibu berikan. Baik, mari kita lihat bersama-sama bagaimana tari persembahan dari suku Melayu Sumatera Utara ini. Baik, saudara, sudah kita lihat bersama-sama bagaimana tarian daerah suku Melayu ini. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Selanjutnya itu ada wujud budaya dari suku Nias, yaitu tentang tradisi lompat batu. Nah, di sini Ibu juga sudah
menyuruh saudara untuk mencari sumber referensi artikel mengenai tradisi lompat batu suku Nias ini. Di sini saudara bisa membaca artikel yang sudah Ibu berikan melalui grup kelas kita apabila nanti melalui salin dia ini tidak jelas untuk dibaca. Baik saudara, Ibu lanjut saja. Ini ada sambungannya. Nah, di sini Ibu sekilas menjelaskan bahwasannya suku Nias ini memiliki satu tradisi yang unik, yaitu tadi lompat batu, yang dimana sebuah ritual untuk pemuda di suku Nias ini untuk mencapai pendewasaannya, dan jika mereka berhasil melompati batu tersebut, maka mereka dianggap sudah dewasa dan siap untuk berperang. Selanjutnya, nah di sini Ibu ada soal pengetahuan untuk mengasah kemampuan berpikir kalian. Di sini Ibu ada 5 soal. Nah, di soal yang pertama itu, berikan pendapat Anda mengenai video tari persembahan suku Melayu yang sudah ditayangkan tadi. Baik, di sini saudara, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan yang nomor 1? Saya, Bu. Ya, silahkan, Sakura. Ya, baik. Jadi di pertanyaan nomor 1 itu, berikan pendapat Anda mengenai video tari persembahan yang ditayangkan tersebut. Jadi yang saya tahu tari persembahan itu merupakan tari Melayu, dipentaskannya lebih dari 2 orang, dan untuk menyambut kedatangan tamu agung. Nah, gerakan tari persembahan itu sangat sederhana, yaitu bertumpu pada gerakan tangan dan kaki. Gerakan menunduk sambil merapatkan telapak tangan, yang merupakan penghormatan pada tamu yang datang ke istana ataupun ke tempat yang dituju. Itu saja, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih jawaban yang telah diberikan. Ya, baik. Jadi suku Melayu ini memiliki satu tari persembahan, di mana tari ini untuk menyambut tamu agung ataupun tamu yang dihormati. Selanjutnya ada pertanyaan nomor 2 di sini. Apakah di negara saudara memiliki tarian yang hampir sama dengan tarian persembahan dari suku Melayu ini? Apakah Sakura dan juga Tapasya bisa memberikan jawaban? Saya bisa, Ibu. Ya, baik, Tapasya. Apakah di India sendiri ada sebuah tarian untuk menyambut tamu agung? Biar kita dengarkan secara bersama-sama ya. Kalau di India, Ibu, ada juga namanya tari kata. Nah, tari kata ini adalah tarian klasik India. Terus tarian ini dikenal sebagai kata atau bercerita, bukan kodok, Bu. Lalu pencerita membuat persembahan di lapangan kampung dan laman kuil dengan alunan tangan dengan mimik muka. Tarian ini dasarnya merupakan teater dengan alat musik yang gerakan tangan, Bu. Ya, baik, terima kasih Tapasya. Jadi kita tahu bahwasanya di India itu ada tadi namanya tari katak ya. Kalau di Jepang sendiri bagaimana, Sakura? Apakah ada sebuah tarian yang menyambut kedatangan tamu yang dihormati? Ada, Bu. Namanya tari Akyu no Teo Odori. Jadi tarian ini itu tentunya berasal dari Jepang dan merupakan tarian menanam padi dengan menirukan gerakan kegiatan tersebut di kota Akyu, Taihakuku, Prefektur Miyagi, Jepang. Jadi penarinya itu berperan sebagai sautome ataupun gadis muda yang menanam padi. Nah, menariknya lagi, pada tahun 2009, UNESCO memasukkan tarian ini ke dalam daftar representatif budaya tak benda warisan manusia. Sudah Sakura? Baik, jadi di Jepang ini jadi di negara Jepang ini sendiri ada tadi tarian, di mana tarian ini juga sudah ditetapkan UNESCO ya pada tahun 2009 sebagai
daftar warisan budaya yang dilestarikan di negara Jepang itu sendiri ya. Seperti kita ketahui bahwasannya gadis-gadis di Jepang itu juga merupakan gadis-gadis yang cukup cantik, makanya ada di sana sebuah istilah geisha ya, seperti itu. Baik, di soal selanjutnya di nomor 3. Nah, setelah Anda mencari sumber referensi yang sudah Ibu suruh minggu lalu mengenai tentang wujud budaya Sumatera Utara, yaitu tradisi lompat batu di Nias, informasi apa yang Anda dapatkan? Selain dari artikel yang tadi Ibu berikan di grup, pastikan kalian sudah mencari sumber artikel lainnya. Informasi apa yang kalian dapatkan dari tradisi di suku Nias tersebut? Ada yang ingin menjawab pertanyaan nomor 3? Saya, Bu. Saya, Ibu. Ya, baik. Kita silahkan terlebih dahulu kepada Tapasya ya. Selanjutnya, nanti Ibu persilakan tanggapannya oleh Sakura. Ya, silakan Tapasya. Baik, Bu. Lompat batu ini merupakan sebuah ritual pendewaan pemuda di suku Nias. Pemuda harus melompati batu yang ukuran 2,2 meter. Lalu apabila mereka berhasil, maka dianggap menjadi lelaki dewasa yang sesungguhnya dan siap untuk berperang. Ritual ini menjadi sebuah objek wisata yang sangat unik di dunia yang terletak di Bawomatalawo, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, Bu. Ya, baik, benar ya. Nah, Sakura, apa tadi yang ingin ditambahkan? Iya, Bu, jawaban saya sama seperti Tapasya. Jadi, lompat batu ini merupakan ritual pendewasaan bagi pemuda di suku Nias. Ukuran batunya itu setinggi 2,2 meter. Jadi, pria yang berhasil melompati batu tersebut, artinya pria tersebut sudah dewasa dan siap untuk perang. Dan lompat batu ini sudah menjadi objek wisata yang unik di dunia bagi wisatawan yang berkunjung ke Nias. Itu saja, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Saudara. Nah, jadi nih kalian ini perlu untuk berkunjung ke Sumatera Utara, tepatnya ini di suku Nias. Jadi kalian bisa melihat bagaimana sih tradisi lompat batu yang sesungguhnya itu. Nah, setelah kalian membaca artikel, apakah benar yang disampaikan oleh artikel tersebut terhadap keadaan yang di lapangan. Jadi kalian nanti kalau liburan jangan hanya saja di Bali, tapi kalian harus berkunjung ke Sumatera. Karena di Sumatera ini sangat unik sekali tradisi-tradisinya ya. Nah, setelah kita menjawab soal nomor 3 tadi, ini ada soal nomor 4 yang masih berkaitan dengan negara kalian pastinya. Apakah di negara Anda ada sebuah tradisi yang bersama dengan tradisi lompat batu di Nias ini? Apakah ada di negara saudara? Ada, Bu. Ada, Sakura, silakan. Baik, Bu. Jadi, Ya, Sakura. Baik, mungkin Sakura ada kendala jaringan seperti itu. Tapasya, apakah di negara India ada sebuah tradisi yang unik? Biasanya nih India ini budaya ini unik-unik gitu kan? Ada, Ibu. Iya, Namanya apa itu kalau boleh tradisi. tahu? Iya, Ibu. Namanya itu tindik. Tindik ini menjadi salah satu tradisi di India. Sejak usia yang sangat muda, wanita di negara India, khususnya Bu, di negara saya, yaitu India, biasa memakai tindik di hidung dengan makna tradisional atau religius, Bu. Lalu ada ritual itu disebut tindik Tai Pusam Hindu dan itu melibatkan tindik lidah dan tindik hidung, tindik mata, tindik semua dan lainnya, Ibu. Ya, Tapasya. Jadi apakah Tapasya sendiri ikut melakukan ritual seperti itu atau sudah mengikuti perkembangan zaman yang sudah modern ini?
Saya awalnya niat ingin tindih, Bu, Ya. tapi dilarang sama mama saya. Katanya nggak boleh. Berarti keluarga Tapasya ini sudah mengikuti perkembangan zaman seperti itu ya. Sudah mulai sedikit menghilangkan Iya, Ibu. tradisi-tradisi yang masih ada gitu kan. Iya, Ibu. Lagian juga sakit, Bu. Iya, iya. Mungkin sakit juga kalau kita coba ya. Iya, Iya, baik Ibu. Tapasya. Terima kasih. Berarti kita tahu tadi bahwasannya di India juga ada tradisi unik, bukan hanya di suku Nias tadi kan, tapi di India ini lebih ekstrim, yaitu dia tindik di bagian hidung dan juga di lidah. Tadi ada juga di bagian dekat mata tadi, seperti yang dikatakan Tapasya. Baik Sakura, apakah Sakura dapat mendengar apakah dapat mendengarkan suara saya? Iya, Bu. Saya ulangi Ya, ya, baik. Bu. Iya, silahkan. Jadi tradisi yang hampir sama dengan tradisi lompat batu di Nias itu di Jepang ada, namanya sumo. Jadi sumo ini bukan hanya sekedar olahraga, tapi di dalamnya itu terdapat nilai-nilai spiritual juga. Nah, ritual tersebut dilakukannya dalam bentuk purifikasi ring yang memakai garam, minum air suci, dan menggantung miniatur kuil Shinto namanya. Seperti itu, Bu. Oh, berarti sumo ini bukan hanya sekedar olahraga yang biasa kita ketahui bahwasanya sumo itu merupakan cabang olahraga nih dari Jepang. Ternyata sumo ini juga memiliki nilai-nilai ritual di dalamnya ya, Sakura. Baik. Iya, benar, Bu. Baik, jadi kita mengetahui tradisi-tradisi unik nih yang ada di dunia. Seperti tadi di India ada tindik, di Sakura juga ada sumo. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir ini. Bagaimana pendapat Anda mengenai tradisi unik yang ada di Indonesia? Apa saja yang sudah kalian pernah lihat dan bagaimana kalian menanggapi tradisi unik yang ada di Indonesia ini? Ada yang mau memberikan tanggapan? Saya persilahkan. Iya, Bu. Saya, Bu. Iya, silahkan. Pendapat saya mengenai tradisi unik di Indonesia itu sangat menarik ya, Bu. Apalagi Indonesia ini kan terdiri dari banyak pulau, banyak suku. Contohnya saja, saya pernah ke Bali, itu pernah melihat tari kecak, dan itu sangat menarik sekali. Apalagi mereka itu menarinya pas maghrib, jadi bisa sambil melihat terbenamnya matahari. Itu sih, Bu, yang bikin unik sekali Indonesia karena perbedaan suku, banyaknya budaya, dan lain-lain. Ya, terima kasih Sakura ya. Di Bali juga ada tradisi unik ya, tarian kecaknya seperti itu. Itu biasa memang dilakukan mau menjelang maghrib seperti itu. Karena menurut mereka itu kan kalau menjelang maghrib, selain kita juga bisa menikmati pemandangan indahnya Bali, juga bisa mengundang kalau dikatakan tuh para dewanya di sana. Baik, Tapasya, bagaimana pendapat Tapasya mengenai tradisi unik yang ada di Indonesia yang sudah Tapasya ketahui ataupun yang belum Tapasya ketahui? Ya, silahkan. Baik, Ibu, terima kasih. Bagaimana pendapat saya mengenai tradisi unik yang ada di Indonesia ini? Ya, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini merupakan suatu negara yang sangat beraneka, baik itu dari suku, bahasa, maupun tradisinya. Jadi, sebab itulah saya belajar BIPA karena saya tertarik dengan tradisi unik ini, Ibu. Lalu saya juga sama seperti Sakura, saya juga tertarik dengan yang ada di Bali, Bu, yaitu Ngaben kalau tidak salah, yang mayat Iya, dibakar, Bu. Jadi itu saya juga tertarik mengenai hal itu, juga saya tertarik dengan tarian juga, itu tortor. Oh, berarti Tapasya ini juga sudah mengetahui tarian tortor ya? Iya, Ibu, saya kenal seseorang di aplikasi, dia berasal dari Sumatera, Ibu. Oh, berarti nanti Tapasya perlu berkunjung nih ke daerah Sumatera karena tari tortor ini biasanya dia juga diselenggarakan ataupun ditampilkan tuh dia di daerah Danau Toba.
Karena nanti dia ada festival Danau Toba namanya. Nah, di situ banyak tuh para turis, wisatawan mancanegara, bahkan wisatawan lokal juga ada nanti yang datang untuk melihat festival Danau Toba itu. Nah, kalian kalian sepertinya harus berkunjung nih ke daerah Sumatera nih karena banyak sekali tradisi-tradisi yang unik dan juga objek wisatanya itu. Baik, terima kasih saudara telah memberikan respon dan juga tanggapannya. Selanjutnya ini Bu, mic-nya mati, Bu. Mic Ibu mati, Bu. oh iya, maaf. Nah, setelah tadi kita sudah menjawab 5 soal itu tadi, di sini Ibu akan memberikan 1 soal lagi. Nah, untuk mengetes keterampilan menulis kalian nih. Jadi di sini Ibu minta kalian nanti tuliskan sebuah teks narasi secara koheren dan juga koheresif dengan tema wujud budaya di Sumatera Utara. Dan pastinya kalian harus menggunakan bahasa sendiri, tidak boleh copy paste ya. Karena tadi Ibu lihat Tapasya juga sudah tahu wujud budaya di Sumatera Utara. Tadi sudah dikatakan seperti ada torton. Nah, Sakura nanti juga bisa mencari teman dari sebuah aplikasi. Kalau bisa tuh yang orang Sumatera Utara nih. Jadi pengetahuan kalian tuh lebih luas lagi mengenai wujud budaya yang ada di Sumatera Utara ini. Baik, nanti kalian kerjakan soalnya. Nanti Ibu akan mengirimkan juga salin dianya ini ke grup. Jadi kalian bisa mengulang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Selanjutnya, Ibu ingin kalian simpulkan dulu. Simpulkan materi kita pada hari ini. Ada yang ingin memberikan kesimpulan secara singkat saja? Sakura, Bu. Ya, Sakura. Apakah Iya, Bu. Sakura Baik, mau Bu. memberikan tanggapan? Iya, boleh. Jadi, pelajaran kita hari ini mengenai wujud budaya yang ada di Sumatera Utara, yaitu tari persembahan dari suku Melayu. Nah, tarian ini tuh merupakan tarian dari suku Melayu untuk menyambut kedatangan tamu. Dan gerakannya yang sederhana, bertumpu pada gerakan tangan dan kaki. Dan gerakan menunduk sambil merapatkan telapak tangan juga untuk bentuk penghormatan kepada tamu yang datang. Juga ada juga ada ritual namanya ritual pendewasaan dari suku Nias, yaitu lompat batu yang ukuran batunya itu sekitar 2,2 meter. Jadi apabila laki-laki tersebut bisa berhasil melompati batu itu, artinya sudah dewasa dan bisa mengikuti perang. Itu saja, Bu, pembelajaran kita hari ini. Terima Ya, kasih. baik. Terima kasih, Sakura. Tapasya ada yang ingin ditambahkan? Atau sudah cukup? Sama, Bu, kayak Sakura. Ya, baik. Terima kasih. Jadi, kita simpulkan secara bersama-sama bahwasannya wujud budaya di Sumatera Utara ini sangat banyak pastinya ya. Ada tarian, ada rumah adat. Namun di sini kita mengambil tarian suku Melayu dan juga suku Nias. Mengapa Ibu pilih kedua suku tersebut? Karena ini menurut Ibu cukup unik dan juga sudah dikenal oleh mancanegara. Jadi Ibu mau kalian itu nantinya bisa berkunjung ke daerah Sumatera Utara, pastinya kalian melihat bagaimana sih wujud budaya yang dikatakan oleh Ibu Alfira kemarin, apakah itu benar, apakah itu hanya sebuah mitos saja. Nah, jadi kalian tuh bisa menambah pengetahuan kalian juga. Dan pastinya suatu tradisi itu baik di Indonesia sendiri maupun di negara kalian harus tetap dilestarikan dan juga dikembangkan karena itu merupakan warisan budaya. Nah, baik, mungkin cukup sampai di sini materi tentang wujud budaya Sumatera Utara pada hari ini. Nah, minggu depan kita akan membahas tentang fasilitas umum yang ada di Sumatera Utara itu apa saja. Nah, pastinya nanti kalian harus mencari juga sumber referensi fasilitas umum yang ada di Sumatera Utara itu yang terkenal itu apa. Seperti itu, karena di Sumatera Utara sendiri fasilitas umumnya itu sudah ada yang sampai ke tingkat internasional. Jadi itu tugas kalian ya, kalian mencari sumber referensi supaya pertemuan selanjutnya kita mudah untuk mempelajari materi yang Ibu sampaikan. Baik, sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa.
menurut ajaran dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai saudara. Terima kasih kepada Tapasya dan juga Sakura ya. Tetap melanjutkan pembelajaran tentang BIPA ini dan kalian juga harus memahami. Dan juga Ibu ingatkan lagi, jangan lupa berkunjung ke Sumatera Utara karena Sumatera Utara memiliki budaya yang cukup unik dan juga berbagai macam suku. Baik, terima kasih semuanya. Ibu akhiri, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Ibu. Terima kasih, Ibu.